harus kembali ke Demak Jagatingkir. Karena wahyu keraton telah menitis di tubuhmu. Kulihat matahari akan bersinar di langit timur. Aku memang harus kembali ke keraton. Di sanalah akan kusongsong matahariku. Akan kusingkirkan semua kerikil tajam yang akan mengoyak kulitku. Hop! Ya, ya, ya! Sanggar Cerita mempersembahkan Rembulan Kayangan. Kisah ini berlangsung pada abad ke-16 ketika Keraton Demak diperintah oleh Sultan yang ketiga. Malam ini bulan purnama, saat kebangkitanmu tiba. Bangkitlah dari alam kematianmu. Wujudkanlah keinginanmu. Tumpahkan darah lawanmu untuk membalas sakit hatimu. Kekuatan gaib bersenyawa dengan tubuhmu. Dan tak seorang pun sanggup melukaimu. Bangkit! 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 Memang harus bangkit. Musuh-musuhku belum kumusnahkan. Oh, makhluk apakah ini? Mengapa ia selalu memusuhiku? Mengapa ia dapat bangkit dari kubur? Kekuatan apa yang ada pada dirinya? Rembulan Kayangan dimainkan oleh artis-artis kesayangan Anda, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, Idris Apandi, dan lain-lain. Naskah ditulis dan diolah oleh Agus Nur Ismail. Teknik dan montase Jamie M. Mumu. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Inilah Rembulan Kayangan dalam episode pertama, Kidung di Batas Senja. Pada seri yang ke-6 ini didukung oleh Ivone Rose sebagai Cumpana Dewi, M. Abud sebagai Jayantaka, Ferry Fadli sebagai Sastra Manggala, A.P. Burhan sebagai Kitamba Parwa, Hari Akik sebagai Patih Wanasalam, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Cumpana Dewi terus melangkah, tidak memperdulikan teriakan Sastra Manggala. Setelah melewati ruangan tengah, dia segera tiba di depan pintu ruangan kamar Jayantaka.
Dengan hati kesal, Cumbana Dewi mengetuk pintu itu. Kakang Jayantaka, buka pintu. Aku ingin bicara denganmu. Cepat buka pintunya. Ada apa kau mengetuk-ngetuk pintu kamarku? Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak mempunyai waktu untuk bicara. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Nanti dulu. Aku mau tahu apa saja yang kau katakan pada Kakang Sastra Manggala sehingga dia berniat meninggalkan Kademangan ini. Apa-apaan sih kau ini? Berani benar kau bersikap seperti ini padaku. Apakah kau tidak memandang aku lagi sebagai kakangmu? Aku tidak berniat tidak sopan padamu, Kakang. Aku hanya ingin tahu apa saja yang kau katakan pada Kakang Manggala. Cukup. Kau tidak perlu tahu tentang urusanku dengan anak dungu itu. Cepat pergi dari situ. Aku tidak mempunyai waktu untuk urusan seperti ini. Kakang tidak bisa bersikap seperti itu. Kenapa Kakang tidak pernah menunjukkan sikap akur sesama saudara? Biar bagaimana, aku harus tahu apa yang Kakang katakan. Aku tidak ingin hanya karena salah bicara, kemudian salah satu di antara kita harus pergi. Apakah Kakang tega kalau Kakang Manggala meninggalkan Kademangan ini begitu saja? Terserah apa yang ingin dia lakukan. Kalau dia memang ingin meninggalkan Kademangan ini, silahkan. Dan itu mungkin lebih baik. Sudah, tinggalkan tempat ini. Jangan membuatku kesal hanya karena masalah anak dungu itu. Kakang Jayantaka! Kelewatan sekali kau, Kakang. Kenapa kau sama sekali tidak mau menyadari kesalahanmu? Kalau saja kau bukan kakangku, sudah kudobrak pintu ini. Tuhan, kapan dia mau sadar dengan segala perbuatannya? Berikanlah petunjukmu padanya ya Tuhan, agar dia mau berpikir mapan. Akhirnya dengan hati kecewa, Cumbana Dewi segera meninggalkan tempat itu. Dia kembali melangkah ke ruang pendopo. Namun tiba-tiba saja hatinya tersentak kaget karena dia melihat Sastra Manggala tak ada lagi di tempat itu. Kemana Kakang Manggala? Jangan-jangan dia meninggalkan Kademangan. Kakang? Kakang Manggala? Benar saja, dia tidak ada di ruangan ini. Lebih baik aku ke serambi depan. Siapa tahu dia ada di sana. Awak jahat. Dari pertama kali saya nampak awak, saya terus sukakan awak. Saya jatuh cinta dengan awak. Di sini pun tidak ada. Benarkah Kakang Manggala pergi? Aku jadi cemas. Bagaimana nanti dengan ayah? Seandainya Kakang Manggala benar-benar pergi. Aduh, apa yang harus kukatakan pada ayah? Kenapa aku jadi bodoh? Aku toh belum melihat ke kamarnya. Sebaiknya aku lihat dulu. Siapa tahu Kakang Manggala ada di sana. Kabut pagi bersaksi, bangkit kedatuan agung berdiri. Sriwijaya nama yang terpatri di batu-batu kisah abadi. Pedang yang ia
namun memakmurkan jiwa. Damai dalam keragaman, itulah cita-citanya. Jayalah Sriwijaya, warisan mulia Palembang Jaya, kembali bersuara. Sejarah memanggil anak bangsa, bangkitkan nama yang pernah berjaya. Sobat Kancana istri tercinta, dari Tarumanegara ke Sriwijaya, Sumatera dan Jawa pernah berpadu dalam kasih yang mempersatu. Pelabuhan ramai, doa berbaur, agama dan budaya hidup makmur. Negeri yang menghargai beda di bawah panji yang sama. Wahai waktu putar kembali, kisah yang lama terkubur sepi. Melalui prompting ke visualisasi, cerita lama dihidupkan lagi. Cikgu Armansyah melalui AI, restorasi nama di prasasti, agar dunia tahu kembali Sriwijaya tak pernah mati. Jayalah Sriwijaya, permata sejarah dari musik gema suaranya. Damai dan sejahtera, cita sang raja untuk rakyat di seluruh wilayah. Jayalah Sriwijaya, bangkitlah kembali dalam ingatan dan sanubari. Nusantara berdiri di atas warisan kedatuan agung penuh kebijaksanaan. Aku terpaksa meninggalkan ruangan pendopo daripada harus menahan kesal. Ya, mungkin Cumbana resah melihat aku tidak ada di ruang pendopo. Tapi aku rasa tidak apa-apa. Aku tahu nanti akan kembali. Aku ingin tenang beberapa saat di tempat ini. Malam ini aku benar-benar kecewa atas kata-kata Kakang Jengtaka. Ya, rasanya memang tidak mungkin kalau aku harus meninggalkan Kademangan. Bukan hanya ayah dan Cumbana Dewi yang menjadi beban pikiranku, tetapi juga Ayu Wandira. Ya, Ayu Wandira. Aku memang tidak boleh menyakiti hatinya. Ayu Wandira bagiku pun segala-galanya. Entah apa jadinya seandainya aku meninggalkan desa Mangun ini. Oh, Tuhan, kenapa harus begini perjalanan nasibku? Apakah harus selamanya aku menanggung beban seperti ini? Di tempat ini rasanya aku sedikit memiliki ketenangan. Ya, mungkin hanya kesunyianlah yang bisa menjadi kawan dan menjadi saudara dalam hidupku. Sebenarnya aku tidak merasa jenuh atau bosan tinggal di Kademangan. Tapi karena Kakang Jengtaka, sehingga aku harus pikir jauh. Apakah selamanya aku harus tinggal di sana? Sementara aku tidak lebih hanya seorang anak pungut. Tapi sekalipun demikian, apakah aku tega meninggalkan ayah yang telah membesarkanku? Aku memang tidak boleh pergi. Iya, kenapa aku harus bersikap cengeng hanya karena masalah sepele, lantas aku mempunyai keinginan yang tidak-tidak? Dengan hati sedikit resah, Sastra Mangket duduk di atas bongkah batu. Sementara matanya menatap bintang-bintang yang bertabur di langit kelabu. Malam masih mengalir dengan tenang. Sementara di Kepatihan, Ki Tamba Parwa sudah menghadap Patih Wanasalam, dan sang patih pun menerimanya penuh sukacita.
Anda. Tenang, aku percaya Khalifah pasti tidak mengutus orang sembarangan. Keberadaan kalian di Seribu Zaini justru dapat membahayakan Dapun Tahyang dan kedatuannya sekaligus berpotensi mencoreng nama baik Islam. Ada pesan apa nih untuk penonton kita? Ikuti terus cerita perjalanan kami berdua di channel YouTube Cekgu Arman melalui Sinema AI, Darah dan Mahkota. Aku memintamu hadir di sini untuk menanyakan tentang saudaramu yang ahli dalam pembuatan senjata. Bukankah dulu kau pernah bilang bahwa kau mempunyai saudara yang ahli dalam pembuatan senjata? Benar, Gusti. Kemarin malam aku baru saja berbincang-bincang dengan Kanjeng Sultan. Beliau sekarang ini membutuhkan seorang yang ahli dalam pembuatan senjata. Nah, sekarang aku mohon bantuanmu untuk meminta saudaramu itu menghadap kepada Kanjeng Sultan. Bagaimana, Ki Demang? Baik, Gusti Pati. Hamba bisa membantu Gusti untuk meminta datang saudara hamba. Tetapi apakah nanti Kanjeng Sultan tidak kecewa dengan senjata hasil buatan saudara hamba? Dalam hal ini, Kanjeng Sultan tidak langsung menyuruhnya untuk membuat senjata-senjata yang dipesannya. Tetapi beliau ingin melihatnya terlebih dahulu hasil buatan saudaramu. Seandainya memang memenuhi syarat, barulah beliau akan memesannya. Kau tidak perlu ragu dengan kemampuan saudaramu itu, Ki Demang. Apakah sampai sekarang adikmu itu masih membuat senjata-senjata pusaka? Masih, Gusti Pati. Kalau begitu, kapan kau bisa membawa saudaramu itu menghadap kemari? Jika Gusti Pati mengharapkan secepatnya, besok hamba akan memanggilnya. Bagus kalau begitu. Aku memang membutuhkan secepatnya. Jika memang besok kau bisa mengajaknya kemari, aku akan langsung menghadapkannya pada Kanjeng Sultan. Iya, Gusti. Ki Demang, aku kira cukuplah. Suasana sudah terlalu malam. Apakah kau ingin bermalam di sini? Terima kasih, Gusti. Hamba harus kembali ke Kademangan. Lagi pula, jika hamba berangkat dari Mangun, jaraknya akan lebih dekat. Saudara hamba tinggal di Tingkir. Di Tingkir? Bukankah desa itu cukup jauh jaraknya dari desa Mangun? Tidak seberapa, Gusti, jika dibanding dari sini. Ya, baiklah Ki Demang. Jadi kau tidak ingin bermalam di tempatku? Bukan hamba tidak mau, Gusti. Hamba hanya ingin memperhitungkan waktu agar tugas hamba bisa laksanakan dengan baik. Terima kasih, Ki Demang. Iya, Gusti. Hamba mohon diri. Setelah menghaturkan sembah, Ki Tamba Parwa, Demang Desa Mangun itu segera meninggalkan ruangan itu. Malam masih mengalir dengan lembut. Sementara setelah beberapa saat menyendiri di tempat yang sunyi, akhirnya Sastra Manggala kembali ke Kademangan. Ada yang menuju ke sini. Apakah itu Kakang Manggala? Sebaiknya kulihat saja ke serambi depan. Kakang Manggala, kupikir Kakang pergi jauh meninggalkan Kademangan. Tidak, Cumbana. Apakah kau mencemaskan aku? Jelas aku mencemaskanmu, Kakang. Bukankah tadi Kakang bilang bahwa Kakang akan pergi jauh? Iya. Tapi tadi aku pergi hanya untuk menghilangkan kepeninganku saja. Aku butuh angin segar untuk mencernihkan pikiranku. Wah, tapi tindakanmu ini telah membuatku cemas, Kakang. Untung saja aku tidak menyusulmu. Kalau aku menyusulmu, mungkin sampai sekarang aku belum kembali. Karena aku tidak tahu kemana perginya kau. Kalau saja kau benar-benar pergi jauh meninggalkan Kademangan ini, mungkin yang resah bukan hanya aku saja. Tentu ayah pun akan resah, terutama Ayu Andira. Iya,
Selama aku masih bisa berpikir jernih, mungkin aku tidak akan melakukan hal itu. Rasanya memang tidak mungkin aku harus meninggalkan Kademangan. Lebih baik Kakang memang tidak melakukan tindakan sembrono. Dan satu hal yang kuminta Kakang, jika Kakang sedang kesal, kemudian berniat keluar, Kakang harus bilang padaku, agar aku tidak resah atau cemas hanya karena memikirkan Kakang. Apalagi di saat ayah sedang tidak ada di rumah. Aku bukannya tidak berani tinggal sendirian, Kakang, tetapi rasa khawatirku terhadapmu. Maafkanlah atas kesalahanku tadi. Lain kali, aku tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Oh ya, apakah ayah belum kembali? Rasanya ayah tidak akan pulang malam ini. Mungkin besok siang beliau baru pulang. Sebaiknya sekarang kau istirahatlah. Bukankah kau pun masih mengantuk? Kakang pun harus istirahat. Kalau Kakang tidak istirahat, aku khawatir urusan Kakang tadi dengan Kakang Jayentaka akan berkepanjangan. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah selama ini pun aku tidak pernah meladeni sikap Kakang Jayentaka? Aku mengerti, tapi biar bagaimanapun, aku tetap mengkhawatirkannya. Sudahlah Cumbana, tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu aku istirahat duluan. Ya, pergilah. Kisah yang lama terkubur sepi, melalui prompting ke visualisasi, cerita lama dihidupkan lagi. Cikgu Armansyah melalui Surat dari AI, Khalifah saya terima dan akan restorasi saya baca. nama Sekarang, di marilah prasasti, tuan-tuan beristirahat dan agar izinkan kami dunia sekaligus tahu menjawab. kembali Alhamdulillah. Sriwijaya tak pernah mati. Sebenarnya tadi aku ingin menanyakan bagaimana sikap Kakang Jayentaka ketika ditanya Cumbana Dewi. Tapi, ya, sudahlah. Aku rasa masalah ini memang lebih baik dipendam saja. Toh apa gunanya bersih tegang dengan saudara sendiri? Aku sebenarnya merasa bersyukur Cumbana memperhatikanku. Entah bagaimana jadinya, seandainya Cumbana Dewi mempunyai sikap seperti Kakang Jayentaka. Sebaiknya aku tidur nanti saja. Aku akan menunggu ayah. Barangkali saja malam ini ayah pulang. Kalau melihat kondisi ayah, sebenarnya aku kasihan. Beliau sudah cukup tua, tapi beban pekerjaan yang diembannya tidak habis-habisnya. Apalagi akhir-akhir ini, penyakit ayah terkadang kambuh. Ya, mudah-mudahan saja kesehatan ayah bisa terjaga dengan baik. Sebaiknya aku menulis syair saja. Dengan demikian aku bisa menghabiskan waktu tanpa terasa. Malam masih membentang. Bulan tua bersembunyi dengan sayu diselubungi awan hitam. Di tengah kesunyian malam, nampak seekor kuda menyusuri jalan setapak. Nyanyian serangga malam pun lenyap ditelan hentakan kaki kuda. Hiya, 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 hiya. Kanda, Tenang, aku percaya Khalifah pasti tidak mengutus orang sembarangan. Keberadaan kalian di Sribuza ini justru dapat membahayakan Dapun Tahyang dan kedatuannya sekaligus berpotensi mencoreng nama baik Islam. Ada pesan apa nih untuk penonton kita? Ikuti terus cerita perjalanan kami berdua di channel YouTube Cikgu Arman melalui Sinema AI, Darah dan Mahkota. Sebaiknya aku memang berangkat besok saja. Dengan begitu, perjalananku ke Tingkir akan lebih leluasa. Mudah-mudahan saja adik Numbak Cemeng ada di tempatnya. Aku yakin adik Numbak Cemeng pasti diterima oleh Kanjeng Sultan. Karena mutu senjata buatannya memang bagus. Ya, mudah-mudahan saja dia mau bekerja untuk kebutuhan keraton. Ya. Kitamba Parwa terus menghentakkan kudanya menembus kegelapan malam. Namun ketika dia melewati tikungan jalan yang ditumbuhi pohon-pohon jati, dari kegelapan nampak sepasang mata mengintainya dengan tajam. Perasaanku tidak enak. Jangan-jangan ada orang yang mengikuti perjalananku. Apakah bayangan orang tadi sore yang mengikutiku? Kurang ajar. Aku jadi penasaran ingin tahu siapa orang itu. Sebaiknya sekarang ku pancing saja orang itu. Aku akan mempercepat langkah kudaku.
Kalau memang ada orang yang mengikutiku, barulah aku berhenti. Hiat, 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 hiat. Hiat, hiat, hiat. Hah? Hop. Ada orang menghadangku. Siapa orang ini? Apa maksudnya menghadangku? Kitamba Parwa terpaku sesaat lamanya. Dia belum berniat untuk mendekati orang yang menghadangnya. Sementara orang yang berdiri tak jauh dari hadapannya melangkah sambil menatap tajam padanya. Orang itu menggunakan cadar hitam. Sebagian wajahnya sirna ditelan cahaya bulan. Nah, siapakah orang bercadar yang menghadang Kitamba Parwa itu? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.